Saya sangat mendukung ya Pak Tito Mendagri mau merevisi undang-undang ormas ini ya. Bukan tingkah laku mereka saja yang harus dievaluasi ya, tapi juga cara berpakaian gitu. Saya itu tidak nyaman ya melihat ormas-ormas berpakaian yang terkesan lebih tentara dari tentara gitu kan. Iya, dan pasukan khusus misalnya ya, bagaimana kita itu untuk mendapatkan baret merah itu 6 bulan latihannya. Ya. Dari Batu Jajar ke Gunung Hutan, jalan 10 hari ke Cilacap, ke Nusa Kambangan, pakai baret merah. Tahu-tahu dipakai ormas-ormas ini, kita ya sangat kecewa lah gitu dengan kata itu supaya diatur ya, yang jangan itu kan untuk ada kesan untuk nakut-nakutin lah gitu kan. Dan begini Tiara ya, kita gunakan logika ya. Organisasi apapun itu termasuk ormas ya yang memang diizinkan di dalam alam demokrasi ini ya. Dia kan organisasi yang perlu dana pasti kan. Membiayai operasinya, kantor-kantornya gitu. Lalu duit dari mana gitu kan? Duit dari mana? Pasti kan dia juga ujung-ujungnya malakin tempat-tempat hiburan, tempat-tempat lainnya kira-kira bisa menghasilkan uang dan itu secara paksa. Dan tempat-tempat hiburan itu nggak ada pilihan ya daripada nanti dirusak, dikesankan ribut di tempat itu lalu nggak laku ya sudahlah dia lebih baik bayar mereka saja gitu. Mereka kalah kayak Pak Sutioso apain? Pak Sutioso itu sudahlah nggak usah menyinggung-nyinggung ormas. Sudahlah kalau saya bilang bahasa kayak ini mulutnya udah bau tanah. Nah, nggak usah nyinggung-nyinggung kita. Kau juga menghina presiden saya. Jenderal Prabowo itu, kok mana Jenderal Kopassus? Pangkostrat presiden saya. Kau bilang bau tanah lagi. Saya juga bau tanah. Ya guys, akhirnya Jenderal Gatot angkat bicara menyinggung soal perkataan dari Hercules di channel Bung Hersu ya teman-teman semua. Seperti yang kita tahu ya, Hercules mengatakan Pak Sutioso mulutnya sudah bau tanah. Nah tentu ini menyinggung Pak Gatot juga ya, yang mengatakan bahwasanya beliau dan juga Pak Prabowo itu adalah purnawirawan semua. Yang artinya kata-kata dari Hercules itu mengenai Pak Gatot dan juga Pak Prabowo gitu. Dan juga kalau kalian melihat ya video dari Hercules sendiri mengatakan bahwasanya akan ada kudeta gitu. Padahal kan bukan itu teman-teman semua. Melainkan para jenderal TNI Purnawirawan itu hanya bersuara mengatakan bahwasanya menggantikan Wapres Gibran gitu loh. Jadi tidak ada permasalahan dengan Presiden Prabowo. Dan itu pun sudah ditanggapi oleh Pak Presiden Prabowo gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa Hercules berani sekali mengatakan seperti itu? Coba kita lihat di akun X. Ini tweetan dari Maria A. Luar biasa, setelah kemarin ada si Arul yang menghina mantan Wapres Pak Tri Sutrisno, giliran Hercules yang menjawab statement mantan Gubernur DKI yang juga pun TNI Sutioso. Kita lihat videonya. Katanya mau kudeta presiden lah apalah. Kudeta apa? Kepala kamu tuh kita kudeta mau kudeta presiden. Tulis itu saya bilang. Mau kudeta Pak Presiden, kepala kamu tuh kita kudeta presiden. Dan presiden itu dipilih oleh rakyat. Apalagi mengenai para purna bilang, wah Gibran itu harus dimakzulkan. Gibran itu dipilih oleh rakyat. Benar ya? Ya. Saya ada di sini, saya sebenarnya nggak mau karena caranya. Gibran itu dipilih oleh rakyat. Gibran itu mendampingi Pak Presiden, Pak Prabowo. Dua-duanya dipilih oleh rakyat. Dan mutlak. Kalau mau dimaksudkan apa? Itu teman bapak-bapak kita lah para purna itu. Karena pertarungan pilpresnya mereka kalah gitu loh. Mereka kalah kayak Pak Sutioso apain? Pak Sutioso itu sudahlah nggak usah menyinggung-nyinggung ormas. Sudahlah kalau saya bilang bahasa kayak ini mulutnya udah bau tanah. Nah, nggak usah nyinggung-nyinggung kita. Orang boleh takut sama Pak Sutioso, kalau saya nggak takut. Kalau dia menyinggung kita, saya bilang Anda mulutnya udah bau tanah udahlah. Ya, yang pertama ya, nggak ada yang mau mengkudeta presiden gitu ya. Para purnawirawan TNI ini menandatangani, itu banyak banget kan yang menandatangani ya. Ada 8 poin, salah satunya untuk menggantikan Wapres Gibran gitu. Dan yang kedua, memang Pak Sutioso mengatakan ataupun menyinggung soal baju ormas gitu yang mirip dengan angkatan alias tentara gitu. Nah itu perlu diperbaiki lagi katanya kan seperti itu. Dan di sini langsung dijawab oleh Hercules. Kok nggak takut ya? Ngerinya nanti kayak Bang Arul juga nih. Oke, kita lihat komentarnya guys. Lah emang tuh yang ngomong nggak tua. Kalau dia duluan dipanggil Allah gimana? Nah kan bingung juga ini soalnya sama-sama udah tua juga kan. Udah berumur gitu ya teman-teman ya.
Hehe, udah katanya. Jejen Oslo, backingannya siapa nih ya? Sepertinya ini mulai ada tanda-tanda nih. Tanda apa, Cak? Makin melebar kemana-mana nih jadinya. Iya, pada ngelunjak aja. Inilah akibatnya kalau ormas preman dipiara katanya. Jadi pada ngelunjak gini ya, nggak ada sopan santun. Ya, kata-katanya memang keras banget gitu ya. Oke teman-teman semua, lalu bagaimana tanggapan dari Pak Gatot? Kita lihat videonya. Ingat, kau dulu TBU, kau bisa ke Jakarta pakai apa? Sudah puluhan juga yang bakal ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja. Kamu itu kan preman, memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan kalau itu preman. Grip Jawa Barat mengatakan kalau ingin didukung oleh Grip, pertama mencintai dulu Grip, baru mencintai rakyat. Pakai dong otakmu. Gubernur, bupati, wali kota itu harus mencintai rakyat dulu karena dia mendapat rakyat, karena milih rakyat, bukan Grip. Preman. Yang kedua, ini yang buat saya marah. Kejadian di Depok. Polisi itu adalah alat negara yang melaksanakan ketertiban dan melindungi masyarakat. Ketika akan menangkap, dilawan, dikepung. Negara apa ini? Mobil negara, mobilnya dibakar lagi. Kalau saya diam, orang akan menyangka bahwa polisi udah gak ada. Kayaknya kepreman. Ini bahaya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Satu, dia menghina pensiunan Kopassus. Kau juga menghina presiden saya. Jenderal Prabowo itu, kok mana Jenderal Kopassus? Pangkostrat presiden saya. Kau bilang bau tanah lagi. Saya juga bau tanah. Yang sopan bicara. Para Purnawan itu, nggak ada satupun kata akan mengkhianati negara, akan kudeta, nggak ada. Itu mendukung. Mana ada? Pak Prabowo itu mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrat. Masa prajurit TNI nggak dukung? Nggak masuk akal. Makanya pernyataan 8 itu kan mendukung, kecuali IKN, dan memberikan masukan-masukan yang konkret berdasarkan pemikirannya mereka sendiri. Karena purnawirawan itu, kalian tahu, purnawirawan yang di situ bicara itu, mereka adalah orang-orang gila. Gila mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk presiden saya. Dia tuh gila mencintai negara. Kau apa jasanya terhadap negara? Hidup di negara ini yang sopan santun. Saya mohon maaf kepada saudara-saudaraku sebangsa tanah air. Selama ini saya tidak pernah bicara keras, tapi dengan preman saya harus bicara dengan terbuka seperti ini, dengan menggunakan bahasa preman. Nggak boleh seperti itu. Semua TNI juga akan jadi purnawirawan. Bahkan doanya prajurit itu agar bisa pensiun. Kenapa? Panjang umur pensiun, sukses menarangan tugas. Pak Setioso itu bukan langsung bintang 3 loh. Purnawirawan bukan langsung gitu loh. Mereka berdarah-darah. Termasuk saya juga berdarah-darah di Timur. Dan yang lebih parah lagi, kalau negara sudah dikuasai preman, kehancuran akan terjadi. Nah ini kelihatannya kenapa yang sebelumnya kita bicarakan, kenapa kemudian Hercules marah dan ngata-ngatain Bang Yos sebagai mulutnya udah bau tanah dan sebagainya, itu kan berkaitan dengan pernyataan Bang Yos tentang kekhawatiran dari para purnawirawan. Itulah yang menyebabkan saya marah, menyerang pribadi, dikatakan purnawirawan sudah bau tanah. Saya juga dong, presiden saya juga dong. Siapa dia kan gitu. Ya. Tapi terkesan dia pengen cari sandaran. Jadi seolah-olah yang diserang ini, yang dikritik ini presiden. Padahal jelas kan poin 8 itu wakil presiden. Ya cara preman kan berarti kan sandarannya kan. Cara preman kan gitu. Jamin fitnah kan gitu. Mau kudeta, mana kudeta mananya? Memanipulasi lah Ya tepatnya. manipulasi berita kan gitu. Ya. Itu kan ya jelas kalau videonya ada. Ya. Kapan Pak Setioso mau kudeta sama presiden? Nggak ada. Nggak ada. Bang Yos malah merasa dia sangat dekat dengan Pak Gatot, dengan Pak Prabowo gitu. Yang 8 juga kan nggak ada yang nonton presiden. Nggak ada. Hanya yang tidak dukung hanya KN saja kan gitu. KN. Itu apa salahnya gitu kan gitu. Ya. Masalahnya gini loh. Kalau dibiarkan ya kan, kasihan prajurit. Iya kan, prajuritnya jangan berarti kalau gua jadi purnawirawan diinjak-injak sama preman. Kita purnawirawan suruh perang juga masih di depan. Gawat ini.
Jadi Iya. tetangganya itu hilang ya kan? Iya. Wah, nanti kok saya presiden? Prajurit-prajurit saya jagoan-jagoan. Kan gitu. Jam prajurit-prajurit tua ini jagoan-jagoan juga. Kalau ada masalah yang menghancurkan negara, nggak usah dipanggil. Cari rampok senjata, kita bergerak gitu kan. Gitu. Jadi jangan ngomong seperti itu nggak enak gitu. Ya itu ya tanggapan dari Pak Gatot ya, keras sekali ya menanggapi statement dari Hercules gitu. Karena kalau menurut Pak Gatot ini sudah keterlaluan dan ini dianggap apa ya tidak sopan gitulah ya mengatakan hal seperti itu kepada purnawirawan TNI. Tentunya walaupun sudah purnawirawan mereka sudah membangun prajurit dan punya anak-anak yang loyal dengan beliau gitu ya. Jadi bukan seolah-olah mentang-mentang sudah purnawirawan terus bisa diinjak-injak gitu. Kasihan juga para jenderal-jenderal yang nantinya juga pasti akan menjadi purnawirawan gitu. Dan tentunya presiden kita Pak Prabowo juga itu purnawirawan TNI. Mantap kan jadinya. Dan kemarin itu sempat juga ya ada yang meminta maaf karena prajuritnya foto dengan Hercules. Nah nanti kita lihat videonya. Kami yakinkan kami akan lakukan perbaikan. Pembinaan kembali lebih mendalam kepada prajurit-prajurit ini, memberikan wawasan yang lebih lagi. Kami juga harus introspeksi diri sebagai pimpinan. Mungkin kami kurang dalam menyampaikan pesan tentang perkembangan situasi yang terjadi saat ini, dan anggota kita juga mungkin kurang mendapatkan informasi tentang itu. Sehingga kita akan memperbaiki diri, kita coba pembinaan lebih baik ke dalam, khususnya kepada anggota-anggota kita yang berhubungan dengan masyarakat. Ini Komandan Jenderal Kopassus John Afriandi menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Indonesia atas tindakan atau kelakuan prajurit atau anggotanya yang sebelumnya meminta foto kepada Hercules. Jadi ada sebuah acara gitu ya, Hercules ada di situ dan prajurit-prajurit TNI yang masih pakai seragam itu berbondong-bondong minta foto selfie dengan Hercules. Gantian, antri gitu. Hercules ini udah kayak presiden. Dan video ini beredar viral sekali, dipertanyakan oleh banyak orang, kok bisa gitu? Atas dasar apa prajurit TNI mau minta foto sama Hercules? Kalau sama presiden, wakil presiden gitu ya, menteri atau artis lah gitu ya, artis dangdut, kita bisa maklumi gitu. Tapi sama Hercules ini apa maksudnya gitu? Kalau sama artis kan ya mungkin artisnya cantik gitu ya, cocok lah untuk dipajang atau jadi wallpaper misalkan gitu ya. Tapi sama Hercules, ini ngapain gitu? Udah tahu dia preman latar belakangnya. TNI kok malah mengidolakan preman, ini nggak bisa dipahami gitu. Dan apalagi yang mereka masih pakai seragam. Seandainya mereka tidak pakai seragam mungkin itu tidak terlalu dipermasalahkan, tapi ini pakai seragam lengkap tuh, ada videonya gitu. Dan saya nggak akan cantumkan videonya karena bikin malu. Saya ngeliat aja malu tuh, kok bisa TNI mengidolakan Hercules. Ya maksudnya beberapa anggota atau beberapa prajurit saja, tapi itu sudah sangat-sangat memalukan. Sehingga permintaan maaf dari Komandan Jenderal Kopassus hari ini itu bagi saya adalah sebuah sikap yang sudah tepat dan memang harus disampaikan secara terbuka, karena anak buah Hercules hari ini di sisi lain itu sedang bermasalah dengan anggota kepolisian gitu, dimana kemarin ada beberapa orang anggota kepolisian yang dipukuli, dikeroyok sama anak buah Hercules, dan bahkan mobil polisi juga ikut dibakar oleh anak buah Hercules atau Ormas Grip Jaya gitu. Ya meskipun Grip Jaya tidak mengakui bahwa mereka adalah anggotanya, tapi bagi kepolisian itu sudah lengkap data-datanya gitu. Sehingga TNI nampaknya lewat Komandan Jenderal Kopassus ini tidak ingin citra TNI yang positif itu kemudian menjadi jelek gara-gara Hercules. Apalagi kalau sampai dianggap dekat dengan Hercules atau mengidolakan Hercules seperti yang tergambar dalam video yang beredar kemarin gitu. Jadi memang harus segera disampaikan permintaan maaf, dan ini bagi saya ya wajar gitu, strategi buang muka. Ya sama lah seperti Presiden Prabowo gitu ya, sebelum jadi presiden ketika masih menjadi Menhan itu kan juga sudah mundur dari Dewan Pembina Grip Jaya atau ormas pimpinan Hercules ini. Nah sekarang TNI juga ya sama lah, buang muka.
dianggap nggak ada hubungannya, itu adalah kesalahan dan itu dianggap sebagai sebuah aib gitu. Karena ketika Komandan Jenderal Kopassus meminta maaf atas tindakan tersebut, itu memang menunjukkan bahwa Hercules itu tidak layak untuk dimintai foto-foto oleh prajurit TNI gitu. Karena ya dia siapa? Lewat latar belakangnya preman gitu ya, bukan siapa-siapa dan seharusnya tidak penting di negeri ini dan tidak perlu diajak foto seperti itu.